Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah sambungan dari video tutorial sebelumnya, yaitu langkah pertama pembuatan database MySQL. Nah, sekarang pada langkah kedua itu adalah memulai project dan desain form input data. Oke, langsung saja kita buka Microsoft Visual Studio-nya. Di sini saya menggunakan Microsoft Visual Studio 2010. Nah, ini adalah tampilan utama jika Microsoft Visual Studio-nya dibuka. Kita close saja ini start pack-nya. Nah, untuk memulai project, kita klik File, New, lalu pilih Project. Dan nanti akan muncul sebuah box. Nah, seperti ini. Kita pilih Windows Form Application. Dan name-nya misalkan kita ganti Belajar VB. Nah, ya, beri nama Belajar VB. Dan file projectnya akan kita simpan pada, di sini saya pilih misalkan saya simpan pada drive D. Nah, di sini ya, klik OK. Sini akan berubah di drive location-nya di D, solution name-nya Belajar VB. Maksud solution name ini nanti akan otomatis membuat folder tersendiri. Maksudnya Visual Studio-nya akan membuat folder tersendiri untuk project yang kita buat. Nah, kita klik saja Create Directory for Solution. Kita klik OK. Nah, nanti setelah kita klik OK, secara otomatis pada saat memulai project itu kita akan dihadapkan kepada form 1. Form 1 ini secara otomatis timbul setelah kita buat project baru. Ini mohon maaf nih, komputer saya yang lambat ya. Nah, seperti ini. Kita lihat di sini sudah ada sebuah form. Nah, pada form inilah nantinya kita akan mendesain untuk input data, ya, input datanya. Nah, ini kita tarik saja, misalkan sampai seperti ini. Nah, untuk mendesainnya, maksudnya nanti di form ini kita akan menambahkan label, text box untuk inputan datanya. Nah, cara menambahkannya yaitu dengan cara di sini ada toolbox. Nah, di sini belum muncul toolboxnya. Kita tunggu sebentar. Kita coba lagi. Nah, di sini sudah bermunculan. Oke, untuk desain standar biasanya kita masukkan label. Nah, di sini sesuai dengan database yang kita buat sebelumnya. Kita lihat database yang kita buat sebelumnya. Nah, pada tabel MHS kita klik tabel MHS ini. Nah, di sini kan ada 4 field. Nah, pada form kita desain juga 4 field sesuai dengan field-field yang ada di database yang telah kita buat tadi. Kita kembali ke VB. Nah, seperti di sini misalkan. Di sini saya buat name. Kita copy saja biar lebih cepat. Nah, di sini saya buat lagi nama mahasiswa. Lalu
lagi, lalu tadi ada alamat, dan terakhir itu adalah jurusan. Nah, sesuai dengan field yang kita buat pada database tadi, ada NIM, nama mahasiswa, alamat, dan jurusan. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan text box sebagai untuk menginput datanya nanti. Nah, di sini kita masukkan di sini. Hanya tinggal di drag and drop saja, tinggal ditarik-tarik saja. Ini kita copy lagi biar lebih cepat. Paste. Nah, ini alamat. Nah, untuk jurusan, misalkan saya beri jurusan di sini ada jurusan TI dan MI atau Teknik Informatika dan jurusan Manajemen Informatika. Untuk dua pilihan atau lebih itu sebaiknya kita menggunakan combo box, karena kalau untuk text box ini kita akan sangat repot sekali untuk mengetik. Jadi di sini kita gunakan combo box saja. Nah, yang ini dia, kita tarik saja di situ agar lebih mempermudah dan mengingatnya. Name pada textbox ini kita ganti. Misalkan di sini masih namanya textbox 1. Kita cari. Nah, ini pada bagian name kita ganti menjadi, misalkan di situ, di sini adalah teks untuk NIM yang ini ya. Teks ini untuk menginput data NIM-nya. Berarti kita buat di sini misalkan begini, teks NIM. Nah, begitu juga keseluruhannya. Di sini textbox 2 kita beri txt nama. Lalu yang ini txt alamat. Lalu jurusannya kita ganti juga namanya menjadi CMB jurusan. Kira-kira begitu. Setelah selesai semuanya ini, lalu kita masukkan tombol pada button ini. Kita klik, tahan, tarik, lalu kita lepas secara otomatis dia akan menempel di form ini, sama seperti kontrol-kontrol lainnya, caranya sama. Nah, button 1 kita copy saja biar cepat. Kita tambahkan 3 buah button. Nah, di sini kita tarik lagi sedikit. Button ini name-nya juga kita ganti menjadi btn simpan. Nah, lalu setelah name-nya kita ganti juga pada teksnya. Ada pada bagian bawah, tinggal ditarik saja kursornya ke bawah. Nah, yang ini teks kita ganti, misalkan simbol dan simpan. Nah, secara otomatis di sini akan berubah juga teksnya menjadi simpan. Begitu juga pada button kedua. Misalkan button kedua ini saya pergunakan nantinya untuk menghapus data. Jadi button 2 ini saya ganti namanya menjadi btn hapus. Nah, pada teks, maaf salah. Nah, pada teks kita ganti aja seperti ini, dan hapus ya, begitu. Dan jangan lupa juga pada name-nya. Nah, name-nya misalkan di sini saya ganti menjadi btn hapus. Untuk button 3 ini nantinya akan saya pergunakan untuk tombol keluar, maksudnya keluar dari form ini gitu. Nah, jadi name-nya misalkan saya ganti btn keluar. Nah,
Lalu pada teksnya saya ganti menjadi simbol dan keluar, atau misalkan tutup gitu. Nah, setelah memasukkan tombol, kita masukkan lagi sebuah data grid view, dimana gunanya nanti kita akan maksudnya agar kita bisa melihat datanya apakah sudah berhasil diinputkan atau belum. Nah, data grid view ada pada bagian data ini, pada tab data ini. Nah, yang ini pilih data grid view, kita tarik saja ke form. Nah, sesuaikan saja, kita desain sesuai. Nah, seperti ini ya. Jadi desainnya nanti seperti ini. Di sini masih bertuliskan form 1. Maksud dari form ini kan saya buat adalah sebagai form untuk menginputkan data mahasiswanya nanti ke dalam database. Jadi form 1 ini name-nya saya ganti misalkan FRM MHS. Nah, setelah mengganti name-nya, kita ganti juga pada teksnya. Pada teksnya kita ganti misalnya seperti ini, form input data mahasiswa. Nah, secara otomatis nanti di atas ini akan berubah, atau teks dari formnya itu akan berubah menjadi form input data mahasiswa. Nah, sekarang coba kita jalankan atau running, klik ini tombol start debugging ini. Ya, kita tunggu. Nah, begini, jika benar akan seperti ini. Namun di sini bisa kita lihat saat formnya ini muncul, posisinya masih berantakan. Maksudnya tuh dia masih tidak di tengah. Akan lebih bagusnya jika form seperti ini kita tampilkan ke tengah-tengah layar. Nah, bagaimana caranya? Kita close ini dulu. Nah, klik formnya ini satu kali, pada bagian tubuhnya ini satu kali. Kita lihat pada start position. Nah, ganti properti start position ini menjadi center screen, dimana gunanya itu nanti jika formnya ini muncul akan langsung berada di tengah-tengah layar. Contohnya seperti ini. Coba saya running. Nah, bisa dilihat formnya startup melalui di tengah-tengah layarnya. Kita close. Oke, mungkin untuk memulai project dan mendesain formnya saya cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu kembali di video tutorial VB.NET selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.